melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala sebagai hudan, sebagai petunjuk, tuntunan, bimbingan yang wajib bagi kita untuk menjalaninya. Surat An-Nazi'at, surat ke-79. Kalau tidak salah masuk ayat 37. Halaman, enggak tahu saya berapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma, maka adapun man, orang yang atau siapa yang tagha, wa athara, dan dia lebih mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia, fa innal jahima, maka sesungguhnya al-jahim, neraka jahimlah, hiyal ma'wa, tempat tinggalnya. Wa amma, dan adapun man, siapa yang khafa, takut, maqama rabbih, kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa, dan dia menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Asli demikian terjemahannya yang saya kopikan, tidak lebih dan tidak kurang, karena ini diterjemahkan oleh para ahli penterjemah, maka kita ikuti orang-orang yang ahli menterjemah itu dalam terjemahannya. Baiklah, tempo hari atau kemarin kita telah memahami bahwa suatu saat tiba waktu dan tiba masanya bahwa dunia ini akan berakhir. Alam semesta ini akan disudahi oleh penciptanya yang disebut dengan kiamat. Peristiwa kiamat, kejadian demi kejadiannya digambarkan dengan at-tammah, malapetaka yang sangat besar. Dan tamah itu artinya kan sebagaimana yang telah kita sampaikan, memang mengatasi. Jadi malapetakanya, kedahsyatannya, huru-haranya, kengeriannya, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa di hari itu mengatasi segala huru-hara, segala petaka, segala kengerian dan kedahsyatan tammah. Kemudian disertai dengan kubra, at-tammatul kubra. Jadi malapetakanya di samping mengatasi segala malapetakanya ada juga kubra, sangat besar, sangat dahsyat. Tiba itu, dan itu pasti datang. Maka ketika itulah manusia sadar dan ingat apa yang telah dilakukannya. Apalagi nanti saat di mana jahim dipertontonkan dan diperlihatkan. Semua orang pada saat itu menyesal, bahkan meminta agar diberi kesempatan ulang untuk hidup kembali,
buat mengoreksi dan sekaligus mempersiapkan diri untuk bekal kehidupan yang pasti itu. Tapi ini penyesalannya sudah sangat amat terlambat dan tidak ada lagi gunanya menyesal ketika itu. Nah, pada pagi hari ini kita sambung dengan fa'amma man tagha. Ayat yang ke-37. Maka adapun siapa yang tagha. Intinya nanti manusia dibagi dua kelompok besar saja. Pertama, kelompok yang bahagia. Dan kedua, kelompok yang celaka. Su'ada dan asyqiya atau asyqiya dan su'ada. Diawali dengan asyqiya'na yang celaka. Kelompok yang celaka dan tidak ada lagi kecelakaannya lebih mengerikan, lebih membahayakan daripada orang-orang seperti ini. Itu orang-orang tagha. Maka adapun siapa yang tagha, berulang kali kita sampaikan apa itu tagha, yaitu orang yang melampaui hatta fil kufri wal usyan, orang yang telah keterlaluan dan melewati batas keingkaran dan kedurhakaan, namanya tagha. Karena memang tagha itu melewati batas. Tiba di sawah, tidak pematang sawah. Tiba di parak, timpalak ya. Tidak ada lewat pagar. Tiba di bahasa Indonesia namanya bak kato nomeng. Engkarnya, sombongnya, keotoriterannya, dan seterusnya, namanya tagha. Karena memang tagha itu artinya melewati batas. Kemarin kita contohkan, air gelas diisi, lewat di bibirnya, diisi juga melimpah tagha. Melimpah ke bawah, diisi juga nanti melimpah lagi lewati bibir piring kecil tadahnya. Lewat diisi lagi melimpah ke lantai. Ini makin banyak, tentu makin luas pula yang dilampauinya. Pelakunya namanya tagin. Tagin pelakunya. Populer dengan tagut. Manusia yang tagha salah satunya Fir'aun. Innahu tagha. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, dakwahi dia, seru dia, ajak dia. Katakan kepadanya qaulan laina, perkataan yang lembut, yang halus, yang sopan, yang santun. Kerana dia itu tagha, melampaui batas. Melampaui batas apa? Melampaui batas dalam kekufuran. Melampaui batas dalam kedurhakaan. Disebutlah dia tagha. Kalibernya kaliber Fir'aun. Dan orang-orang yang sama dengan dia, walaupun namanya tidak Fir'aun. Walaupun dia tidak di Mesir, walaupun dia tidak hidup di zaman Nabi Musa. Tapi kalau perangainya, wataknya, tingkahnya, sifatnya, kelakuannya, kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya sudah sama dengan Fir'aun atau mengikuti jejak Fir'aun, ya itu tagha. Tagha. Ciri-cirinya banyak sekali. Adapun orang yang tagha, maka adapun orang yang tagha, orang yang melewati batas ini atau yang keterlaluan ini,
Eh, wa atharal hayatad dunya, dan dia itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Athara faddalal hayatal faniyah alal akhirah al baqiyah, dia lebih mendahulukan, lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Apa itu athar? Ithar. Ithar itu begini. Ambil contoh. Ada sekian pilihan. Ini ada gelas ini. Saya tidak nyindir, menyindir tidak boleh. Ada gelas isinya air bening. Ada teh talua asam, teh talua tapai, teh talua tetulung kuit dan teh telentang. Ada pula jus. Ada pula kopior. Dan ada pula dawet. Ada pilihan-pilihan. Dawet. Ada pilihan. Ketika seseorang memilih salah satunya dibanding yang lainnya, ketika itu dia athara. Walaupun yang dipilihnya itu kata orang banyak itu adalah pilihan tidak bagus, salah pilih, atau tidak berpikir panjang, itu dia pilihnya. Berarti ketika itu dia lebih memprioritaskan, mendahulukan, mementingkan yang dipilih. Walaupun pilihannya itu tidak benar. Tentu dia yang tahu kenapa itu dipilihnya. Kira-kira begitu, athar namanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kapan itu terjadi? Terjadinya adalah ketika berhadapan dunia dan akhirat. Tidak sama dengan buah semalakama ini. Karena buah semalakama itu tidak pernah ada. Dimakan bapak mati, tidak makan ibu mati. Buang saja buahnya. Bis kerja. Ketika terjadi pilihan, ini kalau tidak dipakai, tidak diambil, tidak dilaksanakan, secara hukum dunia kita merugi. Kesempatan hanya sekali. Sanksinya, resikonya kita berdosa besar dan masuk neraka di akhirat. Kemudian ada satu lagi. Kali ini yang kita pilih, kita tidak jadi mendapatkan laba, kesempatan, peluang. Karena memilih ini akhirat. Berarti secara lahiriahnya kita merugi. Kita tidak dapat, kita tidak jadi, kita gagal. Pandiang, ongoang, beleang. Kesempatan cuma sekali kono. Urusan dosa, urusan akhirat bekolo itu. Tidak. Tobat segala macam lah. Bekolo kita itu orang jeleh. Nan hijau nan tali nan isua nan kini. Maka dipilihnya lah ini berdosa, bahkan bisa kafir, bisa syirik, dan akibatnya bisa kemukan Allah, laknat Allah, atau di akhirat nanti dia masuk neraka segala macam lah. Ini berarti dia lebih mengutamakan memilih ini. Jadi ketika orang memilih kesenangan dunia, mengutamakan dunia, mengorbankan akhiratnya, terjadilah athara. Surat Al-A'la, bal tu'thiruna
tetapi kamu masalahnya lebih mengutamakan, mementingkan kehidupan dunia. Tapi kalau tidak mengabaikan akhirat, enggak. Ini masalahnya salat subuh diabaikannya. Tentang petenteng membawa barang, mengajak-ngajak, enggak ada salat subuh. Nah, ketika itu dia sudah azan. Diambilnya posisi ini, jabatan ini, kedudukan ini, tapi akibatnya akidahnya tergadai. Ya? Nah, ketika itu dia sudah mengorbankan keyakinannya, keimanannya, akhiratnya. Tapi kalau tidak masalah. Saya salat subuh, kemas-kemas, zikir-zikir, salat di Masjid Abu Hurairah, lalu terbang hambur pergi mengurus urusan, itu tidak. Tidak asal hayat dunia. Pergi kemana-mana, jalan kemana, masuk waktu salat, masuk. Tiba berzakat, ya berzakat. Mampu cukup, ada peluang, ada kesempatan, haji dia. Orang keliling dibantunya. Dia pebisnis ulung, tajir melintir, bapilin-pilin. Sudah melintir, bapilin-pilin lah. Tajirnya. Tidak masalah, asalkan dia kewajibannya dilaksanakan. Baik kewajibannya ke atas selaku hamba Allah, atau kewajiban kepada sesama selaku manusia. Hablum minan nas, tidak lepas, tidak masalah. Itu bukan disebut dengan hal satu dunia, tidak. Itu bukan disebut cinta dunia, tidak. Dia hanya mengambil peluang kesempatan. Rugi pula dia. Orang baralai tengah laman, awak nak keseto, rugilah. Pandi amat, ongok bana namanya kan. Itu yang athar. Nah, jadi wa atharal hayatad dunya di sini disebutkan, dan dia lebih mengutamakan faddalal hayatal faniyata 'alal akhiratil baqiyah. Dia lebih mengutamakan, menomorsatukan, mendahulukan kehidupan dunia yang fana ini atas kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dan dia hanyut, larut, tenggelam, memperturutkannya. Ini dia yang disebut nanti dengan atharal hayatad dunia. Karena bisa jadi ada orang yang tidak memahami seperti itu, sehingga dia salah sikap, salah paham. Dianggap orang-orang yang sibuk dengan dunia katanya pecinta dunia, tidak juga. Yang pencinta dunia itu adalah yang seperti itu, mengabaikan segala-galanya. Tidak mempedulikan aturan-aturan. Rambu-rambu dilanggarnya, batasan-batasannya didobraknya, aturan-aturan tidak dipatuhinya. Tidak peduli, yang penting pitmas. Itu pitmas. Tidak petimas. Petimas wa. Jama'a malau fa'addata. Itu dia. Kan wailu likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malan dan addada. Jamaah itu menghimpun, menggabung dari sana sini, lalu mengunggukkannya, kemudian membilang-bilang, menyimpan-nyimpan. Tidak peduli datangnya dari mana. Dari sini, sini dikumpulkan di sini. Yang penting masuk. Baduto, mengecuah, mencuri, menipu, menyogok, pungli beko, haram beko itu aja leh, jama'. Itu nan jamaah. Pun semua. Dan ada membilang-bilang, menghitung-hitung kekayaannya. Tidak ada keinginan untuk mengeluarkan, membantu kewajibannya tidak dilaksanakan, dan seterusnya. Ini yang dicela. Itu yang dicela. Sehingga dia lalai
alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu at-takatsur, saling memperbanyak harta, kekayaan dan segala macam. Hatta zurtumul maqabir itu kan gambaran sampai kamu lupa mempersiapkan diri bahwa nanti kamu akan masuk kubur. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tapi kalau tidak masalah. Ya, dia tidak melanggar. Batas syariat dikerjakannya, halal-haramnya jelas, dia jelas. Tidak melanggar aturan agama, adab-adab dilaksanakan. Dia sibuk tenggelam dengan keduniawian, tetapi kewajibannya tetap dilaksanakannya dan dia tidak lalai dengan aturan-aturan agamanya. Jangan dibilang pula orang ini kan cinta dunia, orang yang tenggelam dengan dunia, tidak. Ini tiba di terminal berhenti, mah. Tiba di terminal berhenti. Ada tempat istirahatnya. Yang enggak aku kan off-road. Enggak tentu lalu sih. Enggak ada batas, berhenti enggak segala macam. Dalam kehidupan dunia begitu. Nah, setahu saya inilah yang disebut dengan ithar. Mementingkan, mengutamakan dunia atas akhirat. Bal tu'thiruna. Atau di sini wa atharal hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya jahim lah. Jahim itu kan salah satu nama neraka disebut dengan jahim. Kata beliau-beliau, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tidak ulama kami itu. Kalau ulama kami ulamanya berarti yang daripada itu tidak ulama kami, itulah ulama kita. Pak Kiai, ulama kita, jangan ulama kami. Buat berbeda itu. Aku tidak ulama kami, nak. Ulama kami, nani kuah. Berbahaya, kata saya ya, berbahaya. Karena ulama itu tidak ada pakai kami, ulama kita, ulama Islam. Sebab nanti Yahudi ada pula ulamanya, namanya yang berbeda. Nah, kata para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam menafsirkan ayat-ayat, dalam memahaminya sesuai dengan riwayat-riwayat, bahwa jahim itu ismun min asma'in nar, salah satu nama dari nama neraka. Mereka dalam memahami ayat surah Al-Hijr, tidak salah, neraka itu mempunyai 7 nama. Atau malah mereka mengatakan 7 lapis. Neraka itu mempunyai darakat. Saya bukan berarti ikut campur atau masuk ke wilayah Ustadz. Indahnya surga, ngirinya neraka, enggak. Dia tidak masuk itu. Cuma saya kan berhak pula menjelaskan menurut versi apa yang saya alami. Kenapa galak Pak Kiai? Ustaz Abu, saya tidak masuk wilayah beliau, cuma kajinya ke situ perginya. Bahwa neraka itu mempunyai darakah, surga mempunyai darajah, darajah ke atas, derajat ke atas. Kalau darakah ke bawah, darakah yang paling bawah ad-darkul asfali minan nar. Nah, orang munafik itu. Orang munafik fid darkil asfal, di darakah, di lapisan yang paling asfal. Asfal itu kan aspal jalan ya.
Barangkali aspal pelangkin jalan itu bahasa Arab yang ambil barangkali. Kita kan tidak pasti. Aspal yang paling bawah. Iya, sufla menjadi asfal. Fid darkil asfal, kan surah An-Nisa ya. Fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dark lapisan ke bawah. Jadi lapisan yang paling bawah adalah asfal. Orang munafik yang mana? Munafik asli. Jangan nanti ditembakkan pula peluru kepada orang yang berdusta, orang yang khianat, atau orang yang mungkin janji. Jangan langsung tembak, angku masuk neraka, berkarak-karak neraka, angku macam capek mana. Sebab ada lah khianat. Awak ada berdusta, awak pernah lah mungkin janji. Awak ada pernah nanti membuat alasan palsu, pernah. Kan ada 32 ciri munafik yang terkenal dalam Quran. Munafik asli. Aslinya bagaimana? Murni. Bagaimana murninya? Tidak imitasi, tidak campuran, asli. Yang terkenal nanti dengan munafik i'tiqadi. Apa i'tiqadi? Keyakinan itu kafir. Asli kafir. Tidak Islam benci, Islam memusuhi Islam, tapi ditutup rapat, disembunyikan. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yukhadi'un Allah. Asli kafir disimpan. Bahkan karena dia memang tidak beriman, sabana tidak beriman, dengan sikap seperti itu katanya bisa menipu Allah. Allah tidak ketahui isi hatinya. Yukhadi'un Allah. Karena dia tidak percaya Allah Maha tahu. Allah alimun bizatis sudur. Tidak percaya, sangkanya dengan perbuatan itu Allah tidak tahu. Sebagaimana dia anggap orang beriman tidak tahu. Jadi yukhadi'un Allah walladzina amanu. Asli munafik. Keluarnya muslim karena dia berada di komunitas muslim. Dia takut dan dia tidak berani mengungkapkan jati dirinya. Maka dipilihlah sikap munafik i'tiqadi. Asli. Oh, kita ini tidak asli munafiknya. Tidak munafik asli. Kalau tiba di bahasa binatangnya, walaupun pipis kita mengangkang dari pagar orang, kita tidak asli anjing. Cuman parangai orang ambil. Kalau asli anjing kan tidak masalah. Sudah tu tidak suci lun sudah tu kan. Pukul pagar orang di pipis. Itu asli anjing. Kalau ada manusia seperti itu, tidak asli. Jadi kalau kaum muslimin ada yang berdusta, ada yang apa? Khianat, mungkin janji dan segala macam, sifat munafik. Dia tidak jatuh kepada asli munafik. Tapi kalau sudah lengkap lo ciri-cirian ni no. Ciri-ciri wow ku ada di no satu alahnya itu barangkali lah wow benar itu. Kajiko kita hantian ku bayo kejibana. Jadi apa? Di darakah, neraka itu darakah. Salah satu darakahnya jahim. Ada yang memahami bukan, itu ismunnya namanya. Cuma berarti beliau-beliau ini hanya berbeda pendapat apakah nama atau darakah. Kita tidak dapat pula menggambarkan darakah. Lapisan ke bawah itu neraka bagaimana tidak tahu kita. Wallahu a'lam. Karena yang gaib itu kita tidak diperintah memikirkannya tapi mengimaninya. Surga darajah tertinggi Firdaus. Tidak Abu Hurairah. Musala Firdaus, Masjid Firdaus. Kamu Abu Hurairah di bawah. Di atas Firdaus, aras. Terus aras. Itu yang tertinggi. Darajah surga itu 100 lebih. Satu darajah dengan darajah lainnya adalah sejarak langit dan bumi. Tinggi sekali. Itu darajah. Nah, jadi neraka ada jahannam, ada lazar, ada saqar, ada hutamah, ada sa'ir, ada jahim, ada hawiyah. Nah, sekarang jahim. Jahim ini
Kadang-kadang disebutkan orang saja dengan neraka. Nah, adapun orang-orang yang apa tadi? Taga satu, ataral hayatad dunia dua, dia nanti berujung di ma'wa. Ma'wanya jahim. Apa itu ma'wa? Ma'wa awal. Salah satu pengertian awal itu berhimpun, bergabung. Berhimpun dan bergabung untuk tinggal di situ. Nah, dalam surat dalam Al-Kahfi, id awal fityatu ilal kahf, ketika awal datang ke situ para pemuda-muda ke gua, lalu mereka berhimpun berkumpul situ untuk istirahat dan tinggal di situ. Awal tempatnya ma'wa. Ma'wa ada dua. Pertama surga, jannatul ma'wa. Yang kedua neraka. Kita tinggal pilih. Kita ini mau kemana memilih ma'wanya. Karena kedua-duanya tempat didatangi oleh manusia, tempat mereka bergabung dan berhimpun lagi di sana dan tinggal di sana. Itulah ma'wa, tempat bergabung untuk tinggal bersama-sama di situ. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau begitu al-ma'wa tempat tinggal dengan orang-orang lain bergabung dan berhimpun di situ. Ma'wa. Di fa'innal jahim, maka sesungguhnya jahimlah hiyal ma'wa. Dianya jahim itulah ma'wanya, tempat tinggalnya. Sehingga al-ma'wa itu orang terjemahkan tempat tinggalnya. Nya-nya di mana datangnya? Alif lam itu penggantinya. Alif lam itu menjadi nya, pengganti dhamir. Jadi maka jadilah jahim itu, dianya jahim itu tempat tinggalnya, tempat dia bergabung, berhimpun lagi. Ingat, di dunia ini orang yang suka bergabung dengan siapa yang suka dia bergabung, maka nanti dia akan bergabung-gabung lagi. Sebab nanti terjadi pengelompokan di hari akhirat, di mahsyar sudah dikelompok-kelompok. Dipisah-pisah di kelompok-kelompok. Maka masing-masing orang nanti ada benderanya. Bendera pengkhianat di sini, bendera penipu di sini, liwak. Nanti di mahsyar itu ada liwak-liwak, bendera-bendera. Saya bisa minta waktu 1 menit lagi, Pak Imam? Saya ingat ketika di Arafah, kata orang, dan saya juga berkata seperti itu karena saya orang juga. Arafah itu miniaturnya, gambar kecil di mahsyar, gambaran saja, karena memang jauh berbeda. Kenapa? Ya di Arafah orang berkumpul semua, datang daripada segenap penjuru dan pelosok, sama nanti di mahsyar orang datang dari mana-mana kumpul. Di Arafah itu berkelompok-kelompok. Orang-orang Asia Tenggara itu satu kelompoknya. Asia Tenggara saja. Afrika saja, begitu. Nah, masing-masing negara Asia Tenggara itu mempunyai bendera-bendera. Komplek perkemahan orang-orang Indonesia di Arafah ada bendera tingginya. Aliwak bendera. Indonesia nanti ada pula nanti Sumatera Barat. Sumatera juga mempunyai khusus agam juga mempunyai merek. Nah, di merek kasih kami juga kami dulu ketika di situ, karena saya termasuk orang pembimbing, maka membawa bendera-bendera dan yang dipajang apa namanya kok? Spanduk. Nah, dipajang di muka kemah. Kelah perkemahan KBH ini, sehingga tidak bingung macam itu.
Nah, di mahsyar orang berkelompok-kelompok lagi. Kelompok besarnya 3. As-sabiqun as-sabiqun. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah atau ashabul yamin, ashabul shimal. 3 kelompok besar. Masing-masing kelompok dibagi-bagi lagi. Dan masing-masing mereka punya liwa, punya bendera khusus. Bendera pengkhianat, ini dia. Penipu, ini dia. Begitu seterusnya. Kalau susahnya kita ke Arafah, apa isi ke pasar? Los maco, los ikan, los lambuang. Baiklah kalau ikan, los maco itu, gonggong-gonggok los. Di kedai orang oleh maco itu, maco arai, maco kukai, maco sepe, ikan teri, udang, ikan asin, ikan terubuak. Gonggok lain. Ada kira nanti kelompok-kelompok besar di sana nanti. Nanti semua kelompok-kelompok itu akan dihimpun, digabung menuju tempat akhir mereka ma'wa. Tertangkap maksudnya tak? Semua kelompok kiri, golongan kiri, ashabus shimal masy'amah itu nanti mereka akan bergabung dengan semua bendera masing-masing, bergabung ke jahim. Fa innal jahima hiyal jahim, itu tempat tinggal, bergabung di situ. Nanti tempat di sana itu berbeda-beda. Ada yang di fit nerakanya, ada yang kelas ekonomi, macam-macam kelas. Pilih saja mana yang sesuai. Ada yang sesuai kelasnya. Pilih, tidak masalah. Nah, salah satunya orang yang ini taga, ada pula tempat taga, tempat asarul hayatid dunia, ada tempat. Ini semua kelompok-kelompok golongan kiri semuanya mengarah awalnya dia pergi ke tempat berhimpun, bergabung, tempatnya ma'wa. Ya, secontoh lagi haji. Kami setiba di Arafah, karena saya dulu hampir setiap tahun pergi, atau tiba di hotel, ya membawa bekal masing-masing. Iko. Kemudian cari-cari sampai di mana sampai. Oh, koma, ko Sumatera Barat sekolah. Cari-cari sampai Agam. Kalau Agam kelompok ketik lain. Osiko, makin mahwa. Allah, semua orang lah pergi ke sampai ma'wanya. Di mana sampai berhimpun, bergabung, yo konco. Ada kelompok penjiji, ada kelompok pencibi, ada kelompok pencemea, ada kelompok. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mesti cara pergi. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا